Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, saudara, saudari, solihin, solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah. Syukurnya seorang hamba harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama syukrul qalbi, yang kedua syukrul lisani, yang ketiga syukrul jawarih. Syukrul qalbi adalah bersyukurnya hati. Bersyukurnya hati kita yaitu dengan mengakui bahwa segala yang hadir dalam kehidupan kita dari kenikmatan dan anugerah datangnya dari Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu kita disunnahkan setiap pagi dan sore berzikir dengan sayyidul istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah semua nikmat yang hadir dalam hidupku adalah darimu. Yang kedua adalah syukrul lisan, bersyukurnya lisan dengan mengikrarkan pujian kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah syukrul jawarih, syukurnya anggota badan kita, yaitu dengan memastikan bahwa setiap kenikmatan yang hadir dalam kehidupan kita jadikan pada tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka semoga hadirnya kita di majelis yang mulia ini merupakan bagian dari syukurnya anggota badan kita, syukurnya kita atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita, sehingga cara bersyukurnya kita atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita adalah dengan mencoba dan berusaha untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tidak ada ekspresi cinta terhadap ilmu yang lebih baik melainkan dia datang ke majelis ilmu, dan tidak ada ekspresi syukur yang lebih baik atas kenikmatan akal yang Allah berikan kepada kita melainkan dia datang untuk berthalabil ilmi. Maka semoga Allah istiqomahkan dan semoga Allah mudahkan langkah kita terus menerus untuk mendekat kepada ilmu, ahli ilmi, dan mendatangi majelis-majelis ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada bab hati adalah raja bagi anggota badan. Di situ kita mengetahui bahwa hati ini adalah segalanya. Ketika hati seorang rusak, maka yang lainnya pun akan turut rusak. Tapi jika hatinya dalam keadaan baik, maka anggotanya pun akan ikut baik. Sebagaimana yang harus kita ketahui bahwa hati memiliki kondisi. Kadang hati ini sehat sehingga anggota tubuh juga akan sehat, mudah diajak kepada ketaatan-ketaatan. Kadangkala hati itu sakit
sehingga jika sakit maka anggota tubuh ini mudah pula dalam bermaksiat dan melakukan perbuatan dosa karena rajanya dalam keadaan sakit. Bahkan Ibnul Qayyim sampai mengatakan ada kondisi hati itu sampai mati, qalbun mayyit, memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama, diperingati maupun tidak diperingati, dia sama-sama tidak beriman karena hatinya sudah khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci rapat, sudah mati, sudah tidak bisa mendengarkan kebaikan, sudah tidak bisa menerima nasihat-nasihat. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan juga mengatakan bahwa hati itu seperti tanaman. Bagaimana tanaman? Tanaman, ketika kita memiliki tanaman di depan rumah kita, kita hias dengan pot yang cantik, lalu tanaman ini setiap hari kita rawat, maka tanaman ini akan tumbuh subur jika kita rawat. Akan tetapi kata Ibnul Qayyim, hati itu seperti tanaman. Tanaman itu bisa saja layu karena sebab-sebab tertentu. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan tanaman itu bisa layu karena dua hal. Satu, tidak pernah disiram oleh pemiliknya, tidak pernah dikasih air, tidak pernah dikasih pupuk, sehingga apa? Tanamannya layu. Begitu pula hati. Hati itu kalau tidak diberi nutrisi hati, maka dia pun akan layu, dia pun bisa sakit. Tidak pernah disirami dengan siraman ruhyah, maka dia bisa sakit. Sebab yang kedua yang menyebabkan tanaman itu layu adalah ketika hati atau ketika tanaman itu disirami, tapi ternyata ada hama penyakit yang hinggap ke tanaman itu, sehingga menyebabkan tanaman itu tidak berhasil untuk bisa bertahan hidup sampai akhirnya layu dan akhirnya mati. Begitu pula hati. Dalam hati ada yang namanya penyakit-penyakit hati, ada yang namanya racun-racun hati, yang menyebabkan racun ini jika tidak diobati, jika tidak dijauhkan dari hati kita, akan menyebabkan bertambah parah hati kita, sakit sampai akhirnya mati. Oleh karena itu kita akan membagi kajian ini menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan membahas racun-racun hati. Yang kedua kita akan membahas tentang nutrisi-nutrisi hati. Sebagaimana tanaman tadi, tanaman ketika dia ini diinginkan menjadi tanaman yang tumbuh subur, maka dia harus senantiasa diberi nutrisi dengan disiram, dan dia harus dihindarkan dari segala hama penyakit. Begitu juga hati. Ketika hati kita ini ingin senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jal, maka dia harus senantiasa dihindarkan dari satu, penyakit-penyakit hati dan racun-racunnya. Yang kedua, dia harus senantiasa mendapatkan nutrisi dan gizi dari pemiliknya. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Para ulama, di antaranya Dr. Ahmad Farid dalam kitab ini menyebutkan ada beberapa racun hati yang perlu diwaspadai, karena kerap sekali racun-racun hati ini, sumumul qalbi, racun-racun hati ini hinggap dan menyerang hati manusia. Beliau mengatakan sumumul qalbi arba'atu fudul, bahwa racun hati itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, beliau mengatakan yang pertama adalah fudulul kalam. Yang paling pertama adalah banyak bicara. Banyak bicara itu racun hati, ya. Tidak berbicara pada tempatnya itu racun hati. Karena lisan seseorang itu adalah representasi dirinya. Maka ketika kita ini datang ke sebuah tempat, maka mudah saja untuk melihat bagaimana kebiasaan masyarakat yang ada di tempat itu, yang ada di wilayah itu. Lihat cara mereka berbicara, lihat apa topik pembicaraannya, ya. Karena sesungguhnya lisan itu adalah representasi dari hati, dan hati seseorang itu akan men-setting dan memformat otaknya, dan apa yang ada di otak dan akal seseorang akan diwujudkan menjadi perbuatan.
Dan apabila satu perbuatan berkumpul dengan perbuatan yang lain, maka akan menjadi sebuah peradaban. Maka peradaban suatu kaum itu dipengaruhi pertama kali dari lisannya. Makanya di pertemuan awal pernah kita bahas bahwa tugas risalah pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yatluna kitaballah, mentalkin para sahabat untuk bisa melafatkan ayat-ayat Allah. Di antara tujuannya, kata para ulama, untuk mendisiplinkan bahasa para sahabat radhiyallahu anhum. Jika bahasa suatu kaum itu baik, lisannya dijaga, ya, maka insya Allah peradabannya akan berubah, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqamah imannya seseorang sampai dia menjaga, sampai hatinya itu istiqamah, sampai dia menjaga hatinya. Dan hatinya tidak mungkin istiqamah kalau lisannya tidak istiqamah. Hatinya tidak mungkin istiqamah sampai lisannya istiqamah. Artinya apa? Ya, bahwa keimanan seseorang itu dilihat dari lisannya. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya bukan berarti yang tidak berhasil menjaga lisan dia tidak beriman. Maksud di sini adalah, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang sempurna, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia menjaga lisannya. Kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Ada opsi kedua, yaitu diam. Dan betapa banyak orang ditelungkupkan hidung dan kepalanya ke dalam neraka karena sebab lisannya. Iblis laknatullah alaih masuk neraka karena lisan. Karena berkomentar ketika diminta oleh Allah bersujud di hadapan Adam dengan kalimat, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Karena sebab lisannya iblis dimasukkan ke dalam neraka. Fir'aun masuk ke dalam neraka karena sebab lisannya. Karena dia dengan bangganya menepuk dadanya dan mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dimasukkan Allah ke dalam neraka. Qarun, ya, Qarun seorang di zaman lalu yang Allah berikan harta yang berlimpah, kenikmatan yang banyak, dimasukkan Allah ke dalam neraka karena sebab lisannya. Karena dia berkomentar, innama utituhu ala ilmin min indi, sesungguhnya ini semua ya Allah aku himpun dan aku kumpulkan karena ilmu yang aku miliki. Dia menafikan bahwa itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah SAW pernah murka kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena sebab lisan. Suatu hari ibunda Aisyah karena cemburunya melihat Rasulullah berjalan dengan ibunda Safiyah radhiyallahu anha. Safiyah ini istri Rasulullah dari kalangan orang-orang Yahudi, ya. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah petua orang-orang Yahudi Madinah. Putrinya jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya panjang, mungkin nanti akan kita ceritakan dalam lain kesempatan. Tapi intinya adalah Safiyah ini adalah keturunan orang Yahudi yang postur tubuhnya memang lebih kecil daripada orang-orang Arab. Maka ibunda Aisyah karena kecemburuannya kepada ibunda Safiyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah kau di antara kami istri-istrimu siapa yang paling kecil postur tubuhnya? Siapa yang paling pendek? Yang paling pendek adalah Safiyah, karena dia bukan orang-orang Arab, kata ibunda Aisyah. Lalu Rasulullah mencegah perkataan ibunda Aisyah itu dengan menegur ibunda Aisyah dengan perkataan, ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, wahai Humairah, hentikan perkataanmu. Sesungguhnya apabila perkataanmu itu dimasukkan ke dalam lautan yang suci,
maka sesungguhnya lautan yang suci itu akan berubah menjadi najis. Lihatlah hadirin dimuliakan Allah, betapa pentingnya lisan itu perlu untuk dijaga. Makanya para ulama itu senantiasa mengatakan bahwa salah satu penyebab hati kita rusak, hati kita ini terracuni sampai akhirnya menyebabkan dia layu dan sakit adalah karena fudulul kalam, banyak berbicara. Ya, orang yang banyak berbicara biasanya akan menyebabkan dia banyak berdusta dan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Isnani la yanfakani anil kadzib. Kata para ulama, ada dua yang tidak bisa terlepas dari kedustaan. Yang pertama kasratul mawaid, yang kedua kasratul i'tidar. Yang pertama kebanyakan janji. Orang yang banyak janji itu biasanya banyak dobosnya. Ya. Yang kedua kasratul i'tidar. Orang yang banyak alasan. Banyak alasan, itu juga biasanya banyakan bohongnya, banyak bumbunya, begitu ya. Banyak bumbunya. Aslinya alasannya bukan itu, ditambah alasannya itu, ya. Banyak janji juga kadangkala ya akhirnya menyebabkan seseorang ini berdusta. Nah, makanya hadirin memuliakan Allah, inilah yang pertama. Bahkan dalam satu asar yang terkenal, sahabat Umar ibn Khattab itu berkata radhiyallahu anhu, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya akan banyak jatuhnya. Wa man kasura saqatuhu kasurat dzunubuhu. Barang siapa yang banyak jatuhnya pasti banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin nar aula bih. Barang siapa yang banyak dosanya maka neraka adalah tempat yang paling pantas untuknya. Wal iyadu billah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Balad misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walisanau wa syafatain. Ya, walisanau wa syafatain. Ya, terlepas dari pembahasan para ulama tentang mukjizat dari ayat ini, kalau kita buka bukunya seorang ulama namanya Al-Hajj, saya lupa nama panjang beliau membuat buku serial Mukjizat Al-Quran. Yang pertama di dalam anggota tubuh kita, yang kedua di dalam luar angkasa, ya, bumi dan luar angkasa, yang ketiga dalam penciptaan binatang. Beliau menyebutkan salah satu mukjizat Al-Quran itu Allah sebutkan dalam surah Al-Balad. Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain wa lisanau wa syafatain. Ya. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami yang menjadikan bagi manusia itu dua mata, lalu lisanau wa syafatain, lalu lidah dan kedua bibir. Bukankah kami yang menciptakan mereka? Intinya begitu. Kata beliau, penulis rahimahullah, beliau mengatakan ini mukjizat dalam Al-Quran yang dibuktikan di zaman sekarang, bahwa ternyata dalam penciptaan manusia itu yang pertama kali diciptakan sebelum lidah dan bibir itu adalah mata. Setelah mata, sebelum dua bibir kita ini adalah lisan. Jaraknya hanya beberapa hari saja. Dan Allah sebutkan urut di dalam Al-Quran ini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, dalam tafsir kalimat lisana wa syafatain, Imam Al-Qurtubi itu mengatakan bahwa setiap anggota tubuh kita yang berpotensi melakukan dosa itu Allah beri gemboknya agar kita tidak melakukan dosa dengan itu. Mata, Allah beri kelopak mata agar apa? Agar kita ini ketika melihat hal-hal yang diharamkan kita bisa menundukkan pandangan dan memejamkan mata kita. Kemaluan Allah beri gemboknya. Gemboknya bernama kedua kaki. Sehingga ketika kita ini ya, kemaluan kita ini terdorong untuk tenggelam dalam syahwat, kita diminta untuk menjauh sejauh-jauhnya. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika tergoda seorang wanita yang selama ini mengasuhnya dan menawarkan dia untuk berzina.
hai talak, kesini sayang, kata Imra'atul Aziz, Zulaikha ketika itu. Sampai akhirnya apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf lari sekencang-kencangnya dengan kakinya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan Yusuf memiliki kecenderungan untuk menikmati suasana itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan ketika itu Yusuf sempat cenderung syahwatnya untuk menerima ajakan si wanita ini, dan si wanita itu sudah kadung syahwat. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf alaihi salatu wassalam mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Pelajarannya adalah ketika syahwat atau dosa itu ada di depan mata, maka berbalik arahlah dan larilah sekencang-kencangnya menjauhinya. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Hadirin memuliakan Allah, kaki adalah gembok bagi kemaluan. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, lisan Allah beri 2 gembok. Karena bahayanya lisan ini. 2 gembok itu, yang pertama adalah urutan gigi kita. Ya. Orang kalau sudah giginya gatok gini, tidak bisa ngomong. Ya. Tapi ternyata belum cukup. Perlu ada 2 bibir untuk meredamnya, karena bahayanya lisan ini. Ya, lisan itu betul-betul berbahaya, mengakibatkan seseorang mudah masuk neraka. Ya, lisan itu bisa menyakiti hati. Kadangkala ucapan kita benar secara kontekstual, tapi gara-gara cara pengucapannya tidak indah itu menyakiti hati. Contohnya yang terjadi antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan sahabat Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhuma. Lagi duduk-duduk merencanakan strategi perang. Topiknya itu apa strategi yang akan kita gunakan melawan orang-orang kafir. Abu Dzar seorang yang lihai dalam peperangan. Dia mantan kepala begal Al-Ghifar, ya, suku Ghifar, Jundub bin Junadah. Bilal hanya prajurit biasa. Ketika Abu Dzar merancang sedemikian rupa strategi perangnya, Bilal mengusulkan satu pendapat. Wahai Abu Dzar, bukankah tidak lebih baik strateginya demikian? Kata Bilal. Abu Dzar ketika itu merasa tersaingi, karena yang berpendapat ini hanyalah prajurit biasa. Maka apa kata Bilal? Apa kata Abu Dzar kepada Bilal ketika itu? Uskut anta ya ibna sauda. Diam kamu, anaknya wanita hitam. Anaknya wanita hitam. Lalu Bilal bin Rabah merasa tersinggung, sakit hati. Ibunya diungkit di majelis itu di hadapan sahabat yang lain. Berdiri Bilal bin Rabah, tidak membalas perkataannya dan mengatakan, lan nahkum hatta yahkuma Rasulullah. Aku tidak mau menghukumi perkara ini sampai yang menghukumi Rasulullah. Dia tinggalkan majelis itu, bertemu Rasulullah, melaporkan kejadian. Rasulullah mendengar berita itu betul-betul marah beliau. Ya, wajah beliau memerah, memanggil Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sampai Rasulullah menunjuk wajahnya Abu Dzar. Ayartahu bi ummihi ya Aba Dzarrin innakum ru'ul fikal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, apakah kamu baru saja menghina ibunya? Sungguhnya di dalam dirimu masih ada kebiasaan jahiliyah. Merasa dimarahi dan dimurkai oleh Rasulullah, Abu Dzar kebingungan hadirin. Para sahabat itu kalau sudah kena tegur sama Rasulullah, itu seakan-akan pintu surga tertutup untuk mereka. Kita hari ini kena tegur ustadz, kena tegur ulama, nyari ustadz lain, ya, yang memperbolehkan perbuatan kita. Masya Allah. Akhirnya Abu Dzar bingung mencari Bilal untuk mencari penghalalan dari kesalahannya. Dicari di rumahnya tidak ketemu, pasar tidak ketemu, di jalan-jalan tidak ketemu. Akhirnya Abu Dzar menyerah. Abu Dzar menunggui di jalan di mana jalan itu dilewati oleh Bilal bin Rabah berangkat ke masjid. Benar saja waktu azan masuk, yang azan adalah Bilal. Bilal mendekat ke masjid, melewati jalan itu. Abu Dzar dari kejauhan melihat Bilal. Apa yang dilakukan Abu Dzar? Abu Dzar menempelkan kepalanya
ke atas tanah dan menaburi dengan pepasiran. Ketika Bilal mendekat, Abu Dzar berkata, "Wahai saudaraku, injak kepalaku agar Allah mengampuniku. Injak kepalaku agar Allah mengampuniku." Apa yang dilakukan Bilal bin Rabah ketika itu radhiyallahu anhu? Bilal mengangkat tubuhnya Abu Dzar radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Bangkitlah engkau orang mulia, anak dari wanita yang mulia." Masya Allah. Ya. Apa hikmah dari kisah ini, dari pembahasan yang kita bahas? Bahwa kadangkala konteks pembicaraan kita itu benar, kontennya itu benar, tapi ketika tidak indah menyampaikannya, itu bisa menyakiti hati saudara kita. Ya. Bilal itu anaknya wanita hitam, benar, tapi ketika menyampaikannya salah cara, itu jadi rasis, jadi rasis. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ini yang diingatkan oleh beliau rahimahullah di dalam kitab ini, ya, bahwa yang sering kali meracuni hati kita itu adalah, yang pertama adalah kebanyakan bicara, banyak ngobrol, banyak ngomong, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, Ibnu Hajar itu sampai memberikan syarat, perkataan yang baik itu harus memenuhi 5 syarat, ya. Falyakul khairon, perkataan itu dikatakan baik kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama harus benar isinya, kontennya harus benar, bukan konten hoax. Kalau kontennya hoax itu wis jelas, syarat pertama sudah tidak terpenuhi. Makanya kontennya harus benar dulu. Tapi apakah konten yang benar, isinya benar, sudah berarti perkataannya baik? Belum, masih ada 4 syarat lainnya. Benar isinya. Yang kedua harus indah caranya. Cara penyampaiannya itu harus indah, tidak menyakiti hati tadi. Ya. Secara tekstual dan kontekstualnya harus benar. Harus indah caranya. Yang ketiga harus tepat waktunya. Waktunya harus tepat. Karena kalau tidak tepat juga berbahaya. Ya. Menasehati orang di depan umum sambil nyebut namanya itu tidak tepat. Ya, para ulama melarang. Imam Nawawi itu menegur keras. Ya, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, bukan dengan cara mempermalukan kehormatan orang lain di depan umum, tapi dengan cara apa? Memanggil dia 4 mata dan menasihati dia. Ya, karena harus tepat waktunya. Ya, pernah saya ceritakan di sini atau di majelis lain, ada seorang ulama besar yang kita kenal, namanya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wafat 247 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya murid kesayangan namanya Harun bin Abdillah. Harun bin Abdillah ini punya santri anak-anak banyak. Suatu siang, karena sekolah offline belum dibuka, akhirnya Harun bin Abdillah ini bikin sekolah sendiri, ya, di bawah pohon, ya kan? Di bawah pohon, akhirnya Harun bin Abdillah ini mengajar santri-santrinya dalam keadaan santri-santrinya kepanasan di bawah terik matahari. Harun bin Abdillah ini duduk di bawah pohon. Imam Ahmad yang lewat ketika itu tidak langsung menegurnya, tapi melihati saja Harun bin Abdillah dan santri-santrinya. Gurunya berteduh, muridnya kepanasan. Sampai ternyata apa yang dilakukan Imam Ahmad, ini pelajaran penting hadirin, bahwa ketika kita berbicara harus mengenal waktu juga. Ya. Ternyata Imam Ahmad menunggu datangnya malam, hadirin. Bukan ba'da maghrib, bukan ba'da isya, tapi Imam Ahmad mendatangi Harun bin Abdillah sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir, Imam Ahmad datang ke rumahnya Harun bin Abdillah dengan jinjit-jinjit, hadirin, agar suaranya tidak terdengar. Diketuk pintu rumahnya, diucapkan salam, benar saja ternyata Harun bin Abdillah masih bangun, terjaga, sholat malam dan melanjutkan belajar. Itulah ulama, ya. Lalu ketika tahu ada tamu sepertiga malam terakhir, dia tanya dulu, karena dia takut, ini siapa ini? Tamu tidak biasanya bertamu jam segini. Dia tanya, siapa di luar? Kata yang di luar, aku Ahmad. Apa kata Harun? Harun berpikir, aku tidak punya teman namanya Ahmad. Yang namanya Ahmad hanya guruku. Jangan-jangan ini guruku. Dibuka pintunya, ternyata benar adalah Ahmad bin Hanbal.
Lalu apa kata Ahmad bin Hambal ketika itu? Dia ucapkan salam. Setelah itu Harun bin Abdillah berkata, wahai guruku, ada apa engkau datang ke rumahku? Aku kan bisa datang ke rumahmu, kenapa kau harus datang ke rumahku? Kata Ahmad bin Hambal ketika itu, dia menghentikan suara kerasnya Harun bin Abdillah dan berkata, diam, jangan keras-keras. Aku kesini hanya ingin mengingatkan kamu, kalau kamu ngajar muridmu kepanasan, kamu juga harus kepanasan. Kalau kamu berteduh, pastikan muridmu juga berteduh. Karena aku melihat itu tadi siang, dan itu tidak boleh terjadi. Sampai akhirnya Imam Ahmad berkata, sudah ya, saya mau pulang, cukup ya, assalamualaikum. Imam Ahmad balik kanan meninggalkan rumahnya Harun bin Abdillah jinjit-jinjit hadirin, agar anak dan istri Harun bin Abdillah tidak bangun. Imam Ahmad itu boleh saja menegur muridnya di tempat di TKP kejadian, dan itu halal bagi seorang guru. Tapi Imam Ahmad memikirkan kehormatan gurunya di hadapan santrinya. Imam Ahmad itu bisa saja bertamu ba'da maghrib atau ba'da isya, tapi tidak dilakukan Imam Ahmad. Karena apa? Karena dia memikirkan kalau dia menasehati Harun bin Abdillah di rumahnya, anak istrinya sedang bangun dan terjaga, akan mendengar aib dari ayah dan suaminya, dan itu tidak boleh terjadi. Makanya ini penting ya, bahwa ketika berbicara pun harus tepat waktunya ya. Yang keempat, harus bermanfaat bagi yang mendengarkan ya. Jadi apa yang kita bicarakan itu harus sesuatu yang bermanfaat, dan kita harus memastikan bahwa yang mendengarkan itu faham perkataan kita. Makanya Rasulullah SAW itu punya satu kebiasaan, karena Nabi SAW idza takallama salasa wa sallama wa idza sallama salasa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Nabi SAW itu kalau berbicara biasa mengulang 3 kali. Kalau mengucapkan salam biasa mengulang 3 kali. Kalau menanyakan kabar biasa tanyakan 3 kali. Agar apa? Agar yang mendengarkan itu jelas, sehingga bermanfaat bagi yang mendengarkan ya. Baru yang kelima adalah harus berpahala di sisi Allah. Jadi pastikan setiap lisan, setiap ucapan yang keluar dari lisan kita itu berpahala di sisi Allah. Masalahnya setiap ucapan kita ini cenderung untuk menjadi dosa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Darimi, kullu kalami bani Adam alaihi lalahu. Semua perkataannya manusia itu berpotensi jadi dosa, kata Rasulullah. La lahu, tidak jadi pahala. Jadi kita ngomong itu hitungannya dosa. Raqib Atid itu nulisnya ini dosa. Illa, kata Rasulullah, kecuali 2 konten saja. Zikrullah wa amrun bima'ruf wa nahyun an munkar. Yang pertama zikir, kalau kontennya zikir jadi pahala. Yang kedua kontennya nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, jadi pahala. Masalahnya seorang mukmin itu pembicaraannya nggak hanya zikir sama amar ma'ruf. Kadang-kala kita ketemu sama kawan, lama nggak ketemu, kita tanya kabar, tanya apa pekerjaannya, itu kan bukan amar ma'ruf, itu juga bukan zikir ya. Lalu bagaimana solusinya? Kata para ulama, solusinya adalah ketika pembicaraannya adalah pembicaraan umum, maka selipkan kalimat-kalimat thayyibat di dalamnya. Karena kalimat thayyibat itu zikir. Misalnya kita ketemu kawan enggak lama jumpa, kita tanyakan kaifa haluk, gimana kabarnya? Selipkan kalimat alhamdulillah. Kita doakan dia, barakallahu fikum. Kawan kita memberi sesuatu, sebutkan jazakumullahu khairah. Ketika saudara kita mendapatkan musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika salah satu di antara kita melakukan dosa, ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sehingga kalimat-kalimat itu bernilai zikir, sehingga jadi pahala. Nah 5 ini sampai diingatkan para ulama, kalau perkataan kita tidak memenuhi 5 syarat ini,
Rasulullah itu solutif, sosok yang sangat solutif, memberikan solusi. Kalau kita tidak bisa memenuhi syarat berkata baik, kata Rasulullah, au liyasmut, hendaknya diam, hendaknya dia diam. Ya, kalau tidak bisa jadi pembicara yang baik, jadilah pendengar yang baik. Begitu maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, hadirin dimuliakan Allah, fudulul kalam. Ini racun hati. Yang kedua, hadirin azakumullah, yang kedua adalah fudulut ta'am, kata beliau. Banyak makan. Banyak makan itu merusak hati. Menjadikan hati ini sekarat, banyak makan itu. Menjadikan hati ini sakit. Ya. Masalahnya banyak makan itu enak, ya. Tapi ternyata banyak makan itu menjadikan hati kita keras. Dan kita akan mudah melakukan kemaksiatan kalau kita ini kenyang. Sebaliknya, ketika kita sedikit makan, maka dapat melembutkan hati, dapat meringankan langkah kita untuk beramal sholih. Contoh sederhananya, hadirin. Contoh sederhananya Ramadan itu kan kita puasa semua. Ada enggak di antara kita ini yang punya pikiran, kita ini kan alumni Ramadan kan, berapa kali kita lewati Ramadan? Yang usianya 30 berarti 15 kali Ramadan. 15 kali Ramadan itu sudah S1 selesai, sarjana Ramadan, hadirin. Ya kan? SD 6, SMP 3, SMA 3, kuliah 15 tahun. 15 tahun itu sarjana. Apalagi yang usianya sudah 40 tahun, sudah 25 tahun mengikuti Ramadan. Kalau masa baliknya 15 tahun, ya masa balik kita kan dimulai usia jalan 16. Kalau 25 tahun berarti dia sudah doktor Ramadan, guru besar Ramadan, ya, sudah profesor. Ya. Artinya kita ini semuanya kan sudah sering melewati Ramadan. Anda di antara kita ini ada tidak yang pernah kepikiran ketika berada di siang Ramadan panas-panas, ya, terus kita masuk ke rumah kita, sembunyi-sembunyi buka kulkas, terus minum air putih dingin seleganya sampai hilang dahaga, terus kita keluar rumah pura-pura belum minum, ngomong ke teman kita, siang ini panas sekali ya. Ada nggak yang pernah begitu? Nggak ada kan? Ada nggak yang pernah duhur-duhur panas-panas yang Ramadan datang ke tempat wudhu untuk wudhu sholat duhur, terus tak ngeglekan lah. Kira-kira pernah kepikiran enggak? Enggak pernah kepikiran. Kenapa demikian? Ya, karena puasa kita, kosongnya perut kita itu menjadikan kita lemah untuk bermaksiat. Padahal mungkin sekali itu kita lakukan. Ya, ngambil air genggam terus glek, nggak ada yang tahu. Jenengan kumur 3 kali, yang satu ngeglek itu nggak ada yang tahu. Ya, yang satu nelen airnya nggak ada yang tahu. Tapi nggak kita lakukan. Kenapa? Karena kosongnya perut kita itu menjadikan kita lemah untuk melakukan maksiat. Sebaliknya, ketika seorang itu dalam kondisi sering kenyang, maka menjadikan dia mudah untuk bermaksiat, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hadirin dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya itu menyebutkan, ini menurut pengalaman beliau, ya, jangan tanya dalil. Beliau ini ulama hati, ulama pakar tasawuf, pakar hati. Beliau mengatakan orang kalau sering mengalami kondisi kenyang, ya, itu dia kenyangnya itu akan menyebabkan 6 hal, kata beliau. Akibat dari orang yang sering kenyang itu 6, kata beliau. Yang pertama, kata beliau, orang yang sering dalam keadaan kenyang, perutnya kenyang terus karena banyak makan tadi, ya, tidak pernah lapar dia, ya. Yang pertama akan menghilangkan rasa takutnya kepada Allah. Rasa takutnya hilang. Ya, tadi akhirnya mudah bermaksiat karena rasa takutnya hilang. Ya. Yang kedua, orang kalau dia ini kenyang, yang kedua itu bahayanya adalah hilang rasa empatinya kepada sesama. Ya. Lihat orang-orang itu, Pak, yang sering kenyang itu, yang sering makan duit rakyat itu, ya. Rasa empatinya hilang.
bansos dikorupsi, aspal dimakan, ya. Karena apa? Karena rasa empatinya kepada sesama sudah hilang. Karena sering kenyang, tidak pernah merasakan penderitaan orang lain. Hilang simpatinya kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Itu kata Imam Al-Ghazali yang kedua. Yang ketiga, orang itu kalau sering kenyang, ya, dia sulit untuk taat. Berat tubuhnya itu untuk taat sulit, ya. Orang kalau sering kenyang, ya. Jadi dia lebih sulit, apalagi kalau yang dia makan makanan yang haram. Itu menjadikan dirinya berat untuk melakukan ketaatan. Karena daging yang tumbuh dari tubuhnya itu berasal dari makanan-makanan yang dimurkai Allah. Ya. Makanan yang halal saja kita tidak boleh terlalu kenyang. Apalagi yang syubhat atau lagi haram. Ya. Menghilangkan ketaatan. Menjadikan kita berat untuk melakukan ketaatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kata Imam Al-Ghazali, yang keempat menghambatnya, ya, makanan rasa kenyang itu menghambat, ya, menghambat kata-kata hikmah masuk ke dalam hati kita. Ya, orang yang biasa kenyang itu sulit menerima nasihat, sulit mendengarkan nasihat, karena terhambat kata-kata hikmah itu masuk ke dalam hatinya. Ya. Jenengan taklim dalam kondisi kenyang itu biasanya ngantuk. Alhamdulillah nih gak ada yang ngantuk, ya, karena lapar semua. Ya, iya, ya. Kenapa? Karena tadi itu memang itu menurut pengamatan beliau selama bertahun-tahun. Ya. Orang itu kalau kondisinya sering kenyang, dia sulit menerima kata-kata hikmah, sulit menerima nasihat. Ini yang keempat. Yang kelima, ini kebalikannya. Orang yang sering kenyang, jika menyampaikan nasihat tidak menyentuh hati, ya, jika menyampaikan nasihat, perkataan yang baik, amar ma'ruf itu tidak menyentuh hati, ya. Makanya nanti kalau pulang dari majelis ini, ya, terus jenengan ditanya sama teman tadi isinya apa, aku lali, apa ya mau, ya, itu kemungkinannya dua, Pak, jenengan yang terlalu kenyang atau saya yang terlalu kenyang. Karena mungkin jenengan kenyang sampai akhirnya nggak masuk, atau saya yang kenyang sampai akhirnya nggak masuk ke hati, ya. Dan kita berlindung kepada Allah atas rasa kenyang itu, ya, kebanyakan makan maksudnya, ya. Terus yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, menimbulkan banyak penyakit, ya. Kenyang itu biasanya menimbulkan banyak penyakit. Penyakit itu biasanya datang dari orang-orang kaya, ya. Orang miskin itu penyakitnya satu aja, lapar. Ya. Kalau orang kaya penyakitnya bermacam-macam. Kenapa? Karena sering kenyang, begitu, ya. Nah, ini makanya para ulama mengingatkan orang kalau dalam kondisi kenyang itu bisa menjadikan hatinya ini rapuh, ya, hatinya ini mudah sakit, ya. Itu kalau tadi fudulul akal, ya, fudulul akal. Selanjutnya saya lanjutkan, ada 4. Yang ketiga adalah yang ketiga disebutkan beliau adalah ini fudulun nadhar, ya, berlebihan dalam memandang. Ini juga merusak hati, ya. Ini jadi racun hati. Imam Ibnul Jauzi, sebagaimana yang ditulis oleh Imam As-Safarini dalam kitab Mandumatul Adab, beliau mengatakan, wa qad dhahaba dinu khalqin katsirin minal muta'abbidin bi itlaqil basar wa ma jalabahu falyahdhar min dzalik. Dan telah banyak dari hamba-hambanya Allah yang ahlu ibadah kehilangan agamanya, hilang dari dirinya agamanya karena sebab dirinya mengumbar pandangan, itlaqul basar, wa ma jalabahu, dan hal-hal yang menyebabkan dia dosa lewat perantara pandangannya. Falyahdzar min dzalik. Hendaknya dia berhati-hati dan berwaspada tentang perkara ini. Ini yang mengatakan Ibnul Jauzi di zaman beliau. Bagaimana dengan zaman kita ini, hadirin? Ya.
Zaman kita ini Masya Allah, kita harus betul-betul berhati-hati dalam menjaga pandangan, ya. Allahumma lutfaka wa sitraka, ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lindungi pandangan kami, ya. Ibnul Qayyim itu sampai mengatakan walaisa 'alal 'abdi syai'un adhar, tidak ada bagi seorang hamba yang lebih membahayakan min itlaqil basar, melainkan mengumbar pandangan, kata beliau, ya. Fa innahu yuqi'ul fahsyah bainal 'abdi wa baina rabbih, sesungguhnya mengumbar pandangan itu menimbulkan sifat liar antara seorang hamba kepada Rabb-nya, ya. Makanya syariatnya itu kan godul basor. Godul basor ini sering disalah artikan, ya. Godul basor itu bukan berarti merem, nggak lihat sama sekali, ya. Ya, pengajian saya pernah datang ke satu daerah itu, tidak tahu golongan mana ini, ya. Ustadz sama mustami'nya ini akhwat, ummahat gitu, ya. Ummahatnya suruh ngadep tembok, ustadznya ngomong gini. Godul basor itu bukan kayak gitu. Godun itu secara bahasa artinya melihat yang baik-baik, melihat yang baik-baik dan memalingkan pada hal-hal yang tidak baik, itu godul basor. Jadi syariat godul basor itu untuk laki-laki dan perempuan, kan? Laki-laki An-Nur 30, perempuan An-Nur 31. Dua-duanya suruh godul basor. Artinya apa? Ketika ada hal yang diharamkan, kita palingkan pandangan kita pada hal-hal yang diperbolehkan, ya. Makanya sampai sahabat Ali radhiyallahu an itu pernah berjalan sama Rasulullah, terus apa? Pandangannya ini terpusat pada sesuatu yang diharamkan. Ada wanita cantik lewat. Apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Ya Ali, la tudbi'in nadrah an-nadrah, la tudbi'un nadrah nadrah. Wahai Ali, jangan kau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Lakal ula wa laisa laka tsaniyah. Bagimu yang pertama saja dan haram bagimu yang kedua. Pandangan pertama masih halal, ya, tapi pandangan kedua itu ndak boleh, ya. Pandangan kedua ndak boleh, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini banyak juga yang akhirnya menyalahgunakan hadis ini, ya. Makanya Rasulullah itu memberi gelar Ali radhiyallahu anhu itu dengan kalimat karamahullahu wajhah. Wajahnya dimuliakan Allah karena berhasil menjaga pandangannya, ya. La tudbi'un nadroh nadroh, jangan kamu ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Itu maksudnya ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan, dan itu banyak hadirin mengelilingi kita hari ini, ya, itu sesegera mungkin kita palingkan pandangan kita dan beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, ya. Begitu. Bukan malah melihat astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, walail. Kelamaan hadirin zikirnya, ya. Segera palingkan. Karena kalau itu tidak berhasil, pandangan pertama tidak berhasil kita patahkan, syahwat pasti akan menguasai kita. Dan kalau syahwat sudah menguasai, maka kita tidak akan pernah selesai sampai memuaskan syahwat kita, baru setelah itu beristighfar, ya. Karena setan sudah menguasai, hati itu sudah dikuasai. Makanya para ulama itu mengatakan bagaimana cara menundukkan pandangan. Sulit di antara kita, laki-laki maupun perempuan hari ini sulit. Karena fitnah itu luar biasa, apalagi laki-laki. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rasulullah SAW itu bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra, ya, 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan orang-orang setelahku itu, melainkan mereka akan menemui satu fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki, yaitu apa? Tidak ada yang lebih berbahaya dari fitnah ini melainkan fitnah wanita. Dan itu hari ini, masya Allah, ya, masya Allah, ya. Jadi tadi kuncinya itu kata para ulama, ya, kunci menjaga pandangan itu, ya, 4 tadi. Yang pertama adalah
ketika kita melihat hal yang dilarang, ya, bayangkan bahwa itu adalah kobaran api yang menyala-nyala, kobaran api neraka yang menyala-nyala. Ya. Makanya lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang ghodul basor, pasangannya itu adalah zina. Ghodul basor itu mesti ujungnya mengumbar pandangan, itu ujungnya zina. Lihat di surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, wahai Muhammad, ya, hendaknya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Apa isyarat dari ayat ini? Orang yang tidak bisa menjaga pandangannya pasti dia belum selesai dari mengumbar pandangannya kecuali setelah syahwatnya terpenuhi. Makanya cara pertama adalah ketika melihat hal yang diharamkan Allah, ingatlah kobaran api yang menyala-nyala ada di depan Anda, kobaran api neraka. Dan ini membahayakan kita, hadir, membahayakan kita. Ya, ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah dengan menundukkan pandangan sejak pandangan pertama. Ini yang tadi saya sebutkan, ya. Menundukkan pandangan sejak pandangan pertama. Makanya para ulama sampai mengatakan la taftahu, ya, wa in taftahu talijhu. Kalau jangan kamu buka peluang syahwat itu. Kalau sudah kamu buka, kamu tidak akan pernah melepaskannya setelah kamu memasukinya. Ya. Jadi pandangan pertama, langsung segera palingkan, hadirin. Kalau kita ikuti taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Iya, itu hakikatnya. Laki-laki dan perempuan. Di ayat 31-nya kan perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Ya. Dan katakan kepada orang-orang muslimah, wanita mukminah, hendaknya dia menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Hanya plusnya wanita ini, tambahan syariatnya apa? Dan menutup kehormatannya. Ya. Jadi wanita ini punya tambahan tugas apa? Ya, menjaga auratnya, ya, menjaga lekuk-lekuk tubuhnya. Kalau laki-laki kenapa tidak ada? Kenapa tidak suruh menjaga lekuk-lekuk tubuhnya? Karena lekuk-lekuk tubuhnya laki-laki, ya, itu yang pertama tidak banyak wanita yang tertarik, hadirin. Ya, kecuali ini wanita-wanita yang ilaman rahimah Rabbi. Ya, kalau wanita, semua laki-laki tertarik. Semua laki-laki tertarik. Ya, kalau laki-laki, kenapa tidak ada disuruh menjaga tubuhnya dan lain sebagainya? Karena menjaga pandangan saja sulit tadi. Menjaga pandangan aja sesuatu yang sulit. Makanya cara keduanya adalah tundukkan pandangan sejak pandangan pertama. Cara ketiganya adalah ingatlah bahwa Allah mengawasi kita, hadirin. Ingatlah bahwa Allah mengawasi kita dan Allah mengetahui lirikan-lirikan mata kita yang berkhianat. Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 19. Surah 40 ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan dialah Allah yang mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Ya. Nah ini. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita menghindarkan diri kita dari yang haram-haram. Dan yang keempat adalah fudulul mukhalatah, yaitu berlebihan dalam bergaul. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya bagaimana menjaga pergaulan kita yang nantinya menjadikan hati kita salim, selamat, bukan menjadikan hati kita sakit atau bahkan mati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk saya dan ikhwah semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.